Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Ulfia Rahmi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini kita akan menyimak dan memahami materi tentang landasan dan asas pendidikan beserta perannya yang telah didiskusikan oleh rekan-rekan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zahara Lestari Anggraini dengan NIM 2404532 dari Prodi Pendidikan Geografi, Eldiana Rahman, Zaskia Auralia Putri, Aidil Putra, Fahrul Razi, dan Elia Lutfiana. Baiklah, langsung saja ke pembahasan poin pertama, yaitu landasan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia melalui pembudayaan dan pemuliaan. Agar terlaksana dengan baik, pendidikan tersendiri memerlukan dasar ilmu yang teruji, yaitu ilmu pendidikan. Tanpa adanya itu, pendidikan bisa mengalami kegagalan. Makna pendidikan sendiri berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan filsafat suatu bangsa, masyarakat, atau individunya. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan sendiri secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dalam kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan, merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan dan menjadi titik tolak akan arah dan tujuan dalam pendidikan, terutama ketika menentukan aspek-aspek tujuan dalam pendidikan. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Artinya, bahwa mempelajari bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah landasan hukum. Pendidikan sendiri merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan sendiri dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Yang keempat adalah landasan kultural, di mana landasan pendidikan ini berangkat dari asumsi yang mengangkat bahwa ada keterkaitan antara kebudayaan dengan pendidikan. Kebudayaan sebagaimana halnya sistem sosial yang berlaku di masyarakat merupakan sebuah kondisi yang esensial untuk perkembangan dan kehidupan masyarakat. Kebudayaan dengan pendidikan memiliki keterkaitan karena kebudayaan menjadi sebuah kondisi belajar. Kebudayaan memiliki daya dorong yang kuat serta memberikan rangsangan tertentu. Dewantara memberikan asas yang disebut trikona. Yang pertama yaitu kontinu. Dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua adalah konvergen. Upaya pengembangan kebudayaan nasional Indonesia, kita harus memadukannya dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah konsentris, di mana dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kelima adalah landasan psikologis. Psikologi sendiri merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia yang selalu berada dan melekat pada manusia itu sendiri.
Yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya. Teknologi dari berbagai bidang teknologi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh adalah landasan ekonomi. Manusia sendiri pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Yang kedelapan adalah landasan sejarah, memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu kita bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan pendidikan yang lainnya. Sebab landasan agama atau religius adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Ini bisa dibilang semacam fondasi yang digunakan untuk merancang dan menjalankan sistem pendidikan supaya berjalan dengan baik dan punya tujuan yang jelas. Nah, di antara asas-asas tersebut, yang pertama ada asas Tutwuri Handayani. Artinya, guru tidak selalu di depan mengarahkan, tapi juga memberi kebebasan dengan tetap mendukung dari belakang. Kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak berhenti setelah lulus sekolah atau kuliah, tapi berlangsung seumur hidup. Kita selalu bisa belajar hal baru dari mana saja dan kapan saja. Ketiga, asas tanggung jawab bersama, yang artinya pendidikan bukan cuma tanggung jawab sekolah atau guru, tapi juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Semua pihak harus ikut berperan supaya pendidikan berjalan dengan baik. Yang keempat, ada asas semesta, menyeluruh, dan terpadu, yang artinya pendidikan harus mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya akademik, tapi juga keterampilan, moral, dan sosial. Selain itu, pendidikan juga harus terhubung dan berjalan secara selaras. Yang kelima, ada asas manfaat, adil, dan merata. Pendidikan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang tanpa pilih kasih. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena perbedaan status sosial, ekonomi, atau daerah. Yang keenam, asas kemandirian dalam belajar. Seseorang harus bisa belajar mandiri tanpa selalu bergantung pada guru atau orang lain. Jadi, pendidikan harus mendorong siswa untuk aktif mencari ilmu dan berpikir kritis. Yang terakhir, ada asas alam sekambang jadi guru, yang artinya alam dan lingkungan sekitar bisa menjadi sumber belajar yang berharga. Kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian di sekitar kita, baik dari alam, pengalaman hidup, maupun budaya masyarakat yang ada. Penerapan asas pendidikan. Penerapan asas pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, pendekatan komunikasi oleh guru, yang kedua, peranan pendidik, yang ketiga, masalah tujuan belajar. Pertama, pendekatan komunikasi terhadap guru. Sekarang ini masih banyak terdapat kecenderungan bahwa para pendidik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik mendapatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan tidak jarang pendidik menjadikan peserta didik sebagai objek komunikasi belaka. Akibatnya, arus komunikasi cenderung satu arah, dan satu arah tersebut memiliki rendahnya kemungkinan umpan balik dari peserta didik dan cenderung hanya menghasilkan perubahan pengetahuan. Yang kedua, peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi yang cenderung digunakan pendidik, yakni pendekatan komunikasi satu arah. Pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Artinya, tidak jarang pendidik, apakah itu orang tua, guru, dosen, atau tutor, sering menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar berlangsung. Seolah-olah yang benar itu cuma datangnya dari pendidik, selain dikemukakan oleh pendidik salah. Padahal dalam era komunikasi canggih sekarang ini, sumber informasi datangnya membanjir dari segala arah.
misalnya media massa dengan segala jenisnya, seperti televisi, majalah, koran, radio, dan bahkan internet. Dari media massa tersebut, amatlah penting untuk mendorong peserta didik guna berupaya mencari informasi sendiri yang dapat dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Lalu yang ketiga, ada masalah tujuan pembelajaran. Di masalah tersebut, sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, kemajuan ilmu dan DNA teknologi yang amat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan belajar di learning to know and learning to do saja belum tentu cukup oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, dan asal-usul. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar sudah harus diperluas dengan menambahkan learning to live together. Selanjutnya, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan lapangan pekerjaan, mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu sesuai dengan tuntunan lapangan pekerjaan yang berubah pada beberapa tahun berikutnya. Untuk itu, tujuan kegiatan pembelajaran perlu diperluas. Jadi dapat disimpulkan, landasan pendidikan dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik dalam tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan, di mana penerapan asas tersebut dilakukan secara komunikatif oleh guru, pendidik, dan dalam tujuan pembelajaran. Semua hal ini tertuju pada tercapainya kehidupan bermasyarakat yang baik dan damai. Untuk mewujudkan hal tersebut, tenaga pendidik harus mengetahui, memahami, memaknai, dan melakukan tindakan berupa peranannya yang berdasarkan landasan pendidikan dan asas pendidikan. Membutuhkan hal tersebut dapat menciptakan nilai kependidikan yang semakin baik ke depannya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih kurangnya kami kelompok 3 memohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.